Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Dian Sasmita, NIM A2019-01084, kelas E3 Program Studi Teknologi Laboratorium Medis. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan tentang teknik dasar analisis molekuler dan teknik isolasi DNA untuk memenuhi tugas mata kuliah biologi molekuler medis. Rumusan masalah yang pertama yaitu gambaran umum laboratorium molekuler, kedua teknik analisis molekuler, yang ketiga teknik isolasi DNA. Gambaran umum laboratorium molekuler. Desain laboratorium molekuler secara umum yaitu yang pertama anterum, kedua ruang ekstraksi, ketiga ruangan mixed region PCR, keempat ruangan add template DNA atau RNA, kelima ruangan pembacaan atau alat PCR. Selanjutnya yaitu gambar rekomendasi APD berdasarkan tingkat perlindungan dan gambar cara memasang dan melepaskan APD. Pada rekomendasi APD berdasarkan tingkat perlindungan yaitu terdapat 3 tingkat. Tingkat pertama yaitu terdapat masker bedah, baju kerja, sarung tangan karet sekali pakai. Tingkat 2 yaitu yang terdapat perlindungan mata, penutup kepala, masker bedah, gaun, dan sarung tangan karet sekali pakai. Pada tingkat 3 yaitu terdapat perlindungan mata, penutup kepala atau handscape, masker N95 atau ekuivalen, gaun all cover dan apron, sarung tangan bedah, karet steril sekali pakai, dan boot. Teknik dasar analisis molekuler. Cakupan biologi molekuler. Biologi molekuler merupakan cabang ilmu yang cakupannya overlap dengan bidang biologi, utamanya genetik dan biokimia. Aspek biologis yang secara khusus dipelajari dalam biologi molekuler yaitu yang pertama bahan genetik, yang kedua sintesis protein. Biokimia, perubahan ekspresi gen yang menyebabkan perubahan reaksi biokimiawi. Fisiologi, ekspresi gen yang mengarah ke pembentukan antibodi. Biologi sel, pengendalian sintesis protein membran sel. Peran biologi molekuler dalam kehidupan ada 3. Yang pertama yaitu penemuan obat, seperti vaksin hepatitis B, contohnya hepatitis B. Hormon adenokortikotropik, seperti penyakit rematik. Selanjutnya growth hormone, seperti defisiensi pertumbuhan. Lalu praurokinase, seperti antikoagulan terapi serangan jantung. Selanjutnya pratelet, erivate growth factor, seperti arteriosklerosis. Yang kedua yaitu diagnosis dan pengobatan penyakit genetik. Yang pertama, penyakit genetik seperti kerusakan informasi genetik baik tingkat gen maupun tingkat kromosom dan diturunkan ke generasi berikutnya. Kedua, diagnosa seperti metode PCR, RFLP atau probe atau penanda. Ketiga yaitu pengobatan seperti terapi gen, yaitu teknik untuk mengoreksi gen-gen yang cacat. Yang ketiga yaitu forensik dengan penggunaan DNA fingerprinting. Yang pertama prinsip dasarnya yaitu PCR, RFLP, elektroforesis, dan hibridisasi. Tujuannya yaitu untuk mengetahui pelaku kriminal, untuk melihat hubungan kekerabatan, dan lain-lain. Metode dasar yang digunakan dalam biologi molekuler yang pertama yaitu PCR atau polymerase chain reaction, metode perbanyakan DNA secara enzimatik. Yang kedua yaitu RFLP atau restriction fragment length polymorphism, proses pemotongan DNA menjadi fragmen-fragmen dengan panjang yang berbeda. Pemotongan DNA menggunakan enzim restriksi. Yang ketiga yaitu elektroforesis, yaitu proses pemisahan molekul berdasarkan ukuran dan muatannya di atas medan listrik, umumnya menggunakan gel agarose atau DNA atau SDS-PEG atau protein. 4 yaitu ELISA atau Enzyme Linked Immunosorbent Assay,
yaitu uji serologik untuk mendeteksi antigen atau antibodi pada berbagai jenis penyakit infeksius, non-infeksius, kanker, autoimun, hormon, dan alergi makanan. Isolasi DNA. DNA, pengertian DNA. DNA atau deoksiribonucleic acid adalah polimer asam nukleat yang tersusun secara sistematis dan merupakan pembawa informasi genetik yang diturunkan kepada jasad keturunannya. Fungsi DNA, penentu karakter makhluk hidup, dan karakter itu bisa diwariskan perancang atau arsitek sintesis protein. Letak DNA. DNA pada organisme eukariotik seperti hewan dan tumbuhan terdapat di dalam inti sel dan beberapa organ lain di dalam sel seperti mitokondria dan kloroplas hanya pada tumbuhan. Sedangkan DNA pada organisme prokariotik terdapat pada nukleoid yang tidak diselubungi oleh membran inti. Bentuk DNA. Pita ganda berpilin double helix dan panjang membentuk untaian seperti tangga berpilin. Struktur DNA yaitu tersusun atas rangkaian nukleotida atau polinukleotida yang setiap nukleotida disusun oleh senyawa gula, fosfat, dan basa nitrogen yang susunannya selalu gula diapit. Faktor-faktor penyebab DNA rusak. Yang pertama yaitu tekanan. Adanya tekanan yang terkadang dapat merusak DNA jika tekanan yang diberikan sampai menembus ke sel DNA melalui membran sel. Tekanan itu antara lain tumbukan menggunakan portal dan pestle. Kedua yaitu pH tinggi. Peningkatan pH akan menyebabkan perubahan struktur guanin dari bentuk keton menjadi bentuk enolat karena molekul tersebut kehilangan proton. Derajat kesamaan atau pH yang ekstrim yaitu pH lebih kecil dari 3 atau pH lebih besar dari 10, maka DNA akan mengalami denaturasi DNA. Ketiga yaitu suhu panas. Panas juga dapat menyebabkan rusaknya DNA karena adanya panas yang ekstrim sehingga molekul rantai ganda atau panas dsDNA akan berubah menjadi molekul rantai tunggal, dan suhu yang dapat merusak DNA berkisar 80 sampai 100 derajat Celcius untuk molekul DNA yang panjang. Keempat yaitu radiasi. Kerusakan yang terjadi akibat radiasi penionan dapat berupa DNA sama sekali putus atau double strand break, satu backbone DNA putus atau single strand break, kerusakan base atau base damage, dan kerusakan gula ribosa pada backbone DNA. Kelima yaitu tidak tersedianya senyawa kromatin kompleks. Tidak tersedianya senyawa kromatin kompleks yang dapat berperan sebagai perlindungan dari serangan O2 reaktif, aktivitas DNA repair berubah dan terdapat kerusakan pada rantai transfoelektron sehingga merangsang pembentukan senyawa O2 reaktif sekunder. Keenam yaitu konsentrasi isoelektrolit. Konsentrasi isoelektrolit seperti Na+ dan K+, serta rasio kandungan antara basa nukleotida Gc terhadap At, misal tingginya kandungan Gc akan memperlambat proses denaturasi molekul DNA. Isolasi DNA. Isolasi DNA adalah metode untuk mendapatkan asam deoksiribonukleat dari suatu makhluk hidup. Prinsip dasar DNA atau RNA dari jaringan adalah dengan memecah dan mengekstraksi jaringan tersebut sehingga akan terbentuk ekstrak sel yang terdiri dari DNA, RNA, dan substansi dasar lainnya. Isolasi DNA. 1. Pelisisan untuk mencegah dinding dan membran sel. Kedua, sentrifugasi yaitu untuk memisahkan hasil lisisan atau dinding sel dan kloroform dari DNA dengan kecepatan tertentu. Ketiga yaitu untuk memisahkan DNA dari protein lipid dengan cara pengocokan. Yang keempat, purikasi untuk memurnikan DNA dari kontaminan seperti senyawa sekunder atau fenol polisakarida.
Kelima yaitu sentrifugasi, yaitu untuk memisahkan senyawa DNA dari pengotornya dengan kecepatan tertentu. Keenam yaitu presipitasi, yaitu untuk mengendapkan DNA. Teknik isolasi DNA ada dua, yaitu yang pertama teknik isolasi DNA dengan cara konvensional yang menggunakan CTAB atau NaCl. Yang kedua yaitu teknik isolasi DNA dengan kit DNA extraction, yaitu menggunakan GSYNCTM DNA extraction kit.